17-25. Ibu akan membacakan dengan judul perikop Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ayat ke-18, ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. Ayat 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kuserahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah pasti ada kemenangan bersama Tuhan, yang diambil dari kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 17-25. Tadi ada ilustrasi tentang peperangan ya, tadi peperangan Daud melawan orang Filistin. Dalam berperang, jika ada satu kelompok atau negara yang tidak siap berperang, baik dalam segi persenjataan, jumlah orangnya, bahkan dalam pengalaman, maka bisa dipastikan negara ataupun kelompok itu pasti kalah ya. Kalau ada peperangan tapi senjatanya kurang atau orang-orangnya tidak siap, pasti dalam perang kalah ya. Seperti perang Amerika melawan Jepang ya, Amerika melawan Jepang pada 6 Agustus 1945 yang akhirnya Jepang kalah karena Amerika menyerang menggunakan senjata yang lebih canggih. Senjata yang buat nyerang yaitu bom atom yang sekali serang bisa memusnahkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Wah, tentunya ada seorang yang memimpin di balik kemenangan Amerika. Dan pastinya orang yang memimpin ini punya keahlian dan pengalaman dalam berperang ya, ada strategi perangnya. Jika manusia saja bisa memenangkan sebuah peperangan, apalagi Tuhan kita yang maha besar, yang melebihi semua manusia di dunia. Dalam hidup kita, saat kita ingin menang dari setiap permasalahan, kita harus menyerahkan total kehidupan kita kepada Allah. Lalu bagaimana cara kita bisa menang dari permasalahan hidup, dan apa buktinya Tuhan bisa membawa kita kepada kemenangan? Poin pertama ya, Tuhan bisa membawa kita kepada kemenangan ketika kita membiarkan Tuhan pegang kendali. Di ayat yang ke-19 ya, biarkan Tuhan yang memegang kendali. Suatu ketika ibu ingin belajar menambal ban. Sebelumnya ibu belum pernah ya sama sekali melakukan praktek menambal ban. Singkat cerita, ban motor saya itu bocor dan saya mencoba menambal sendiri ban motor itu, dan akhirnya gagal dan malah memperparah ban motor saya. Yang harusnya 1 kali nambal selesai, ini malah bocornya menjadi 3 kali. Dan akhirnya saya bawa ke bengkel untuk diganti bannya oleh orang yang lebih profesional. Seperti hal itu ya. Jadi coba-coba nih, padahal kita nggak pernah tuh namanya nambal ban, tapi kita coba nambal ban,
Hasilnya gimana? Pasti tidak maksimal ya, malah bocor, malah diganti bannya. Seperti halnya Daud dalam perikop ini, meskipun ia adalah raja, dia punya banyak penasihat perang, tetapi Daud tetap berserah dan mengandalkan Tuhan. Dan hasilnya Daud menang atas perang yang pertama karena mengikut kehendak Tuhan di ayat yang ke-20. Begitu juga dengan kehidupan kita anak-anak, saat kita ingin menang atas setiap persoalan kita, ya pasti anak-anak juga punya persoalan walaupun anak-anak masih kecil, ada permasalahan, entah itu ketika belajar susah konsentrasi, itu sebuah persoalan. Ketika ingin mengikuti pembelajaran melalui Zoom atau melalui Meet, itu jaringan tidak bagus, itu juga persoalan ya. Maka kita harus mengandalkan Tuhan dan jangan melangkah dengan kemampuan kita sendiri, karena jika kita melangkah tanpa Tuhan, kita pasti kalah. Kita harus berdoa, memuji Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya anak-anak, maka kita rajin berdoa, memuji Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti yang akan pegang kendali dalam hidup kita, sehingga dalam kesesakan pun kita merasakan sukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah sumber sukacita. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, kita tetap bisa bersukacita karena kita telah berserah kepada Tuhan dan kita telah meminta pertolongan kepada Tuhan. Poin pertama tadi ya, menyerahkan kendali kepada Tuhan. Poin yang kedua, kita meyakini rencana Tuhan pasti yang terbaik. Yakin bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik. Ada sebuah ilustrasi ya, dalam sebuah permainan tebak-tebakan, tembak-tembakan ya, paintball ya, anak-anak pernah main nggak paintball? Saat kita menemukan strategi untuk memenangkan permainan tersebut, pasti akan kita gunakan terus untuk melawan musuh supaya kita bisa terus menang. Tapi seringkali strategi yang sama yang kita gunakan untuk melawan musuh tidak akan berarti jika musuh sudah mengetahui kebiasaan kita dalam bermain dan akhirnya kita kalah dalam pertandingan. Kita juga melihat bagaimana orang-orang Filistin mencoba untuk menyerang kembali karena berpikir pasti Daud akan menggunakan strategi yang sama seperti sebelumnya. Dan kita bisa lihat Daud selalu bertanya kepada Tuhan, tidak pernah berjalan dengan kepandaiannya sendiri. Dan kita bisa lihat bahwa saat Tuhan yang membuat rencana, Daud menang atas serangan yang kedua oleh bangsa Filistin tadi di ayat yang ke-22 sampai 25. Seringkali dalam kehidupan kita, dikala kita berhasil dalam sebuah kegiatan atau pekerjaan, perlombaan ataupun hal yang kita kerjakan, kita selalu merasa itu berkat kepandaian kita, ya, berkat kemampuan kita, ya anak-anak ya. Maka kita di sini ketika kita merasa itu adalah kemampuan kita, kepandaian kita, kita melupakan bahwa Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Dan akhirnya saat kita gagal, kita malah menyalahkan Tuhan. Berbeda orang yang selalu mengandalkan Tuhan, selalu berpegang teguh dalam Tuhan. Di saat keadaan tidak seperti yang diinginkan, kita sudah punya iman bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik untuk kita, ya. Memang tidak mudah untuk selalu bersukacita di dalam pemberitaan, tetapi Yesus memberikan Roh Kudus-Nya. Memang tidak mudah kita bersukacita, bahkan dalam masa PPKM ini sulit sekali kita untuk bersukacita karena kemana-mana tidak boleh, harus pakai prokes, harus pakai masker double. Namun anak-anak, ketika kita di dalam Tuhan, berserah di dalam Tuhan Yesus, maka Roh Kudus dalam hidup kita memberikan sukacita, memberikan pertolongan ketika kita menghadapi kekhawatiran, menghadapi permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Dalam Matius pasal 28 ayat 20, Yesus memberikan janji bahwa Ia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Jadi, kesimpulannya anak-anak, ya, ada dua cara dan bukti bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala kehidupan kita. Yang pertama, biarkan Tuhan pegang kendali atas kehidupan kita dan kita pasti akan berhasil. Biarkan Tuhan berencana atas. Yang kedua, biarkan Tuhan berencana atas kehidupan kita, maka kita akan berhasil dan kita akan menang melawan permasalahan hidup kita, ya. Jadi andalkan Tuhan. Ada kalimat motivasi untuk kalian semua dan juga untuk ibu, ya. Tenanglah, ada Tuhan dalam peperangan kita.
ya, menghadapi sakit, penyakit, menghadapi perekonomian, masalah rumah tangga, keluarga, ya. Jadi kita harus memiliki iman yang taat kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang akan selalu maju paling depan berperang melawan badai kehidupan kita. Amin anak-anak. Ya, jadi andalkan Tuhan, mengingat bahwa Tuhan selalu berperang nomor 1 di hadapan kita. Ya, kita berdoa untuk pagi hari ini. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk pandemi agar cepat berlalu, dan korban-korban yang mengalami sakit COVID ini tetap dikuatkan Tuhan, diberi kesehatan. Bahkan mungkin ada teman-teman, keluarga, tetangga, adik-adik, anak-anak semua di SMP 1 ini ada yang mengalami sakit COVID, ada yang mengalami isoman. Kita doakan supaya Tuhan menguatkan ya. Dan juga kita berdoa untuk pelajaran kita, walaupun PJJ daring, kita mau berdoa agar pelajaran tetap berjalan lancar, kegiatan sekolah berjalan lancar, alat-alat yang digunakan anak-anak juga dalam keadaan baik, dalam lingkupan kuasa Tuhan ya, tidak ada gangguan jaringan juga. Orang tua juga kita doakan supaya tetap dalam dan sehat, dalam bekerja juga Tuhan berkati ya, untuk memelihara adik-adik, anak-anak semuanya. Oke.